Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi SMK Ibu semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, dalam pertemuan kali ini saya sebagai pengampu mata pelajaran sejarah akan menjelaskan tentang 2 KD sekaligus. Kenapa 2 KD? Dikarenakan kita dalam masa PPJ. Masa PPJ ini atau pembelajaran jarak jauh, waktunya sangat sedikit, sehingga saya akan merangkum menjadi hanya 2 KD. Nah, di 2 KD tersebut akan dijelaskan tentang bab 2. Yang pertama adalah tentang praaksara. Yang kedua adalah tentang masa Hindu dan Buddha. Nah, setelah kalian melihat video tentang proses terbentuknya bumi, maka penjelasan selanjutnya adalah manusia purba yang ada di Indonesia. Manusia purba yang ada di Indonesia ada di beberapa tempat seperti Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Di mana atau jenis apa saja? Ini dia, ada Meganthropus, ada Pithecanthropus, ada Homo sapiens. Seperti apa Meganthropus? Penjelasannya seperti ini. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada 1941 di desa Sangiran sekitar lembah Sungai Bengawan, Solo. Jadi ditemukan di Solo ya, Meganthropus ini. Ini penjelasannya. Nanti bisa kalian download sendiri ini. Nanti saya bagikan. Selanjutnya Pithecanthropus. Nah, seperti ini tengkorak Pithecanthropus, mirip-mirip kera ya, mirip-mirip kera. Tapi ini diidentifikasikan bukan kera. Jadi namanya Pithecanthropus, ditemukan di Mojokerto. Selanjutnya ini ada Pithecanthropus mojokertensis, ada Pithecanthropus erectus. Oke. Ini Pithecanthropus mojokertensis. Ini penjelasannya. Saya tidak bisa lama karena ini 3 KD sekaligus. Oke, ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Homo sapiens. Homo sapiens ini dikenal dengan bentuk manusia yang sudah seperti sekarang. Jadi Homo sapiens ini adalah manusia tegak kalau di bahasa Indonesia kan. Manusia tegak dan sudah bisa dikatakan cerdas karena volume otaknya sudah seperti volume otak manusia zaman sekarang, yaitu 1650 cc. Oke. Ini yang ditemukan di Indonesia, ada Homo wajakensis, ada Homo soloensis, ada Homo floresiensis. Oke, kita lanjutkan ke bab 3 dengan pembahasan Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Nah, pada masa ini dibagi menjadi 2 sub pembahasan, A dan B. A, berkembangnya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia dan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi ada 2 sub pembahasan. Baiklah, kita langsung saja. Yang A, berkembangnya agama Hindu Buddha di Nusantara. Nah, kenapa disebut Nusantara? Karena dulu belum ada nama Indonesia, maka disebut dengan Nusantara. Nusa antara, arti Nusa itu berarti pulau, antara itu memisahkan. Yang memisahkan di sini adalah lautan, disebut dengan Nusantara. Selanjutnya, ini adalah bukti-bukti tentang pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, dibagi lagi menjadi sub-sub pembahasan, yaitu teori masuknya Hindu-Buddha dan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, lanjut. Teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu dibagi menjadi 5 teori. Teori Ksatria, teori Waisya, teori Brahmana, teori Sudra, dan teori arus balik. Beginilah penjelasannya. Kalau teori Ksatria di PowerPoint bisa dilihat, agama Hindu dan Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau Ksatria. Kalau Waisya itu dibawa oleh golongan pedagang.
Kalau teori Brahmana itu dibawa oleh golongan pemuka agama. Kalau teori Sudra dibawa oleh rakyat biasa. Dan teori arus balik itu ada orang Indonesia sendiri yang pergi ke daerah India untuk belajar agama. Baiklah, lanjut. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dari hal tersebut muncullah kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha yaitu adalah Kerajaan Kutai. Kutai Kartanegara yang terletak di Kalimantan. Bisa dilihat di PowerPoint ini. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini letaknya berada di wilayah Jawa Tengah. Nah, bisa dilihat di PowerPoint ini, bisa? Oke, Jawa Tengah sekarang, termasuk Jakarta. Buktinya apa? Buktinya itu ada 7 buah prasasti dan berita Cina. Pak, kok sudah ada prasasti? Iya, karena ini sudah masuk ke zaman di mana sudah mengenal tulisan atau sudah bukan praaksara lagi. Kalau bab 2 itu tentang praaksara atau belum mengenal tulisan, bahwa di sini sudah mengenal tulisan. Oke, lanjut lagi. Bisa dilihat ada prasasti Ciruten. Itu ada di Jawa Barat. Itu semacam batu yang bertuliskan prasasti. Oke, lanjut lagi. Kerajaan Kalingga. Oke, lanjut Kerajaan Sriwijaya. Saya langsung ke Kerajaan Sriwijaya. Kenapa? Karena Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim terbesar pertama di Indonesia. Atau kalau zaman dulu menyebutnya Nusantara. Wilayah Kerajaan Sriwijaya itu tersebar luas di daerah Sumatera dan Semenanjung Malaya, atau bisa kita bilang sekarang adalah wilayahnya Malaysia. Jadi Malaysia itu masuk Kerajaan Sriwijaya. Ini bisa dilihat dari kesamaan budaya antara Sumatera dan Semenanjung Malaya, baik bahasa, makanan, adat istiadat dan lain-lain. Oke, lanjut. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh yang sangat luas. Maritim itu maksudnya wilayah kekuasaannya itu sebagian besar adalah laut. Oke. Selanjutnya, Kerajaan Mataram kuno. Nah, ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena Kerajaan Mataram kuno ini mewariskan kebudayaan hampir di seluruh wilayah Jawa sekarang. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada sekarang itu rata-rata itu diambil dari Kerajaan Mataram kuno. Ingat, kebudayaan bukan agama. Budaya itu menyangkut apa? Banyak hal. Tata cara kehidupan, makanan, bahasa, dan lain-lain. Oke, Kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 dinasti. Ada dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nah, dari 2 dinasti ini dia menjadi satu kerajaan karena pernikahan Rakai Pikatan dan Dyah Pitaloka. Oke, selanjutnya Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan besar pertama di wilayah Jawa Timur. Kerajaan Kediri ini merupakan dibagi menjadi 2 kerajaan, Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Nah, kerajaan ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal Kerajaan Singosari yang ada di Malang. Selanjutnya, Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok. Nah, Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok ini menjadi raja setelah mengalahkan Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Nah, ini sangat populer cerita Ken Arok dan Ken Dedes ini. Bisa dilihat di website nanti. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan terbesar di wilayah Indonesia.
Kenapa disebut terbesar? Karena wilayah kekuasaannya itu dari Aceh, kalau dulu namanya Lamuri, dari Selat Malaka tersebut sampai ke wilayah Papua sekarang. Nah, ini cukup besar untuk kerajaan kuno. Bisa dibayangkan, dulu belum ada teknologi yang secanggih sekarang, tapi bisa menguasai seluas area-area tersebut. Jadi kerajaan Majapahit ini sangat luar biasa pada zamannya. Di mana letak kerajaan Majapahit? Dipercaya di daerah Mojokerto. Oke, ini ada keterangannya. Kerajaan Majapahit ini banyak tokoh-tokoh terkenal. Di antaranya disebutkan ada Hyang Wuruk, ada Patih Gajah Mada, Patih Nala, dan lain-lain. Nanti bisa di searching sendiri karena di sini waktunya sedikit, jadi saya tidak bisa menjelaskan terlalu lama. Artinya kalian mempunyai tugas nanti untuk mencari referensi sendiri. Oke, banyak kitab-kitab yang sekarang dijadikan bacaan, yaitu ada kitab Sutasoma, Negara Kertagama, Arjuna Wijaya, Pararaton, Sendayana, Ragalawe, dan Sorodakana. Kitab-kitab ini menjadi cikal bakal semacam pemersatu. Kenapa dibilang pemersatu? Karena di sana ada istilah yang sekarang kita gunakan dalam kosakata bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng ini ada di Bali. Sampai sekarang pun Bali sangat kental sekali dengan tradisi dan budaya Hindu. Jadi kalau kalian pernah ke Bali, pasti auranya sudah lain di sana dengan tanah Jawa. Karena di sana memang mayoritas agamanya adalah agama Hindu. Oke, bisa dilihat di PowerPoint ini, bisa dilihat. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Pengaruhnya itu menjadi 4 hal. Ada bidang politik, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, ada bidang budaya. Bidang politik itu munculnya kerajaan dan adanya pembagian struktur pemerintahan. Jadi sebelum adanya Hindu Buddha itu tidak ada struktur pemerintahan seperti kerajaan. Bagaimana bentuknya di Indonesia itu sama kayak sekarang itu desa. Jadi belum ada wilayah yang sebesar kerajaan. Setelah Hindu Buddha datang, maka berubahlah alur politik di wilayah Nusantara atau Indonesia itu. Ekonomi, hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, kemajuan perdagangan apa. Sosial, memberlakukan sistem kasta dalam masyarakat. Jadi di masyarakat itu ada sistem kasta. Kalau dulu ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Dari 4 kasta ini paling tinggi adalah kasta Brahmana atau golongan rohaniawan atau yang pintar agama. Budaya, ini bisa dibaca sendiri ya. Diperkenalkannya huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Kalau kita melihat film-film India itu pasti di sana huruf-hurufnya agak-agak sama dengan huruf Anacaraka atau bahasa Sanskerta. Artinya apa? Kita mengadopsi dari sana. Oke, setelah kalian melihat penjelasan dari berbagai macam materi tadi, maka ada tugas untuk kalian. Tugas tersebut akan dikerjakan dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk pilihan ganda, yang kedua uraian. Yang pertama bentuk uraian. Bentuk uraian ini tentang masa praaksara. Seperti yang kalian ketahui, mata pelajaran sejarah mengajarkan tentang manusia purba itu adalah makhluk yang nyata. Tapi siapakah manusia purba tersebut? Apa hubungannya dengan agama Islam? Kenapa saya bilang agama Islam? Dikarenakan di agama kita, agama Islam, manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Ini terjadi semacam pro dan kontra, atau ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, dari sana saya harap kalian bisa memberikan kesimpulan yang baik dan benar, siapa itu manusia purba, siapa itu Nabi Adam, dan penjelasannya secara kronologis.
Oke, seperti apa? Nanti Bapak akan memberikan link video di YouTube. Nanti kalian akan lihat, dan juga kalian bisa mencari referensi dari Google. Itu untuk yang uraian. Untuk yang pilihan ganda atau kuesioner, kalian akan mengerjakan di Google Classroom. Nanti kalian akan masuk dalam kelas saya dan mengerjakan beberapa soal di sana. Bagaimana? Paham semuanya? Saya harap semuanya paham dan dapat mengerjakan dengan baik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.